bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, Prodi BKPI, NPM 2312900004. Di sini saya ingin menjelaskan soal yang telah diberikan Bapak Sugiarto MPSI, psikolog, yaitu soal ujian tengah semester. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang masa emas pada anak usia dini. Jadi, masa emas pada anak usia dini itu berawal dari periode antara 0 sampai 6 tahun, di mana anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan emosional yang sangat cepat. Nah, pada masa ini anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya. Nah, disitu bisa sedikit kita pahami bahwasanya di anak usia 0 sampai 6 tahun itu sangat rentan atau sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitar. Lalu yang kedua itu tugas perkembangan siswa SD dan problematikanya. Tugas perkembangan siswa SD adalah mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, jadi mengembangkan kemampuan sosial dan emosional di tingkat SD itu banyak problematikanya. Seperti siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan tersebut. Nah, seperti kesulitan membaca atau kesulitan berinteraksi dengan sesama temannya. Dan kita sebagai konselor di sekolah harus memiliki solusi bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan cara solusi yang dapat dilakukan dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa tersebut, serta mengembangkan program belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, itu. Jadi di tingkat SD itu kita sebagai konselor pintar-pintar ya memilih memilih solusi untuk mengatasi masalah yang anak itu lakukan gitu. Anak itu yang sedang itu alami gitu. Seperti kita harus mengembangkan program pembelajarannya supaya anak itu mudah untuk belajarnya, untuk mengingatnya itu. Nah, jadi yang selanjutnya itu ya ini perkembangan kognitif dan problematikanya. Nah, jadi perkembangan kognitif itu adalah proses pengembangan kemampuan berpikir dan memahami informasi. Nah, di sini problematikanya itu yaitu siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan kognitif, seperti kesulitan memahami konsep matematika dan kesulitan mengingat informasi. Nah, contohnya itu di sini kan tadi kan perkembangan kognitif dan problematikanya. Di sini kognitif itu ya itu tuh cara berpikir anak tersebut ya. Anak tersebut tuh memiliki kecenderungan kemampuan olah pikir dan bisa memahami informasi dengan cepat gitu. Nah, sedangkan di situ sisi lainnya ada problematikanya. Nah, di situ sangat bersangkutan ya. Nah, di sini problematikanya itu anak itu sangat sulit atau sangat sangat memiliki kesulitan dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya, seperti kesulitan memahami. Nah, tadi kan berpikir dan memahami informasi, tapi kalau problematikanya itu
sangat sulit memahami konsep matematika atau kesulitan memahami konsep informasi. Nah, itu. Jadi kita sebagai guru BK itu solusinya yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan dukungan kepada siswa. Nah, kita sebagai guru, sebagai konselor, kita harus memberikan dukungan kepada siswa tersebut. Nah, kita harus memberikan motivasi, banyak motivasi kepada anak itu, biar anak itu semangat untuk belajar. Nah, jadi yang selanjutnya itu yaitu problem sosial dan penyesuaian daripada siswa SMP. Tadi kan anak SD, sekarang anak SMP-nya. Nah, di sini problem sosial pada siswa SMP itu kesulitan dalam berinteraksi dengan teman dan mengembangkan hubungan sosial. Jadi di sini anak SMP itu saat memiliki emang cenderung sulit berinteraksi dengan kawannya. Nah, di sini juga ada problematikanya, yaitu siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan teman-temannya. Wajar sebenarnya anak SMP memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri sendiri ya dalam lingkungan yang baru. Nah, nanti akan kemudian waktunya akan berlalu gitu, akan terbiasa. Jadi kita sebagai guru konselor memiliki solusi yang dapat dilakukan, yaitu mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sama aja solusinya. Intinya kita sebagai konselor atau sebagai guru itu harus pintar memilih program pembelajaran. Bagaimana sih siswa itu belajar, bagaimana sih siswa itu memahami konsep pembelajaran yang ada di sekolah itu. Nah, jadi kita harus pintar lah ya, hitungannya sebagai konselor itu kita harus pintar memilih pembelajaran yang pas untuk anak tersebut. Kan anak-anak itu berbeda. Itu karakter anak itu berbeda. Itu kan? Jadi, nah di sini nomor 5 lah terakhir ya. Terakhir itu adalah tahapan operan conditioning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini tugas konselor ya, atau tugas guru yang selalu dekat dengan siswa itu memberikan motivasi pembelajaran. Di sini disebut dengan operan conditioning. Apa sih itu? Adalah teori pembelajaran yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Tahapan operan conditioning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini memiliki tiga motivasi pembelajaran siswa. Yang pertama, penguatan positif. Apa sih penjelasannya penguatan positif itu? Nah, yaitu memberikan penghargaan atau pujian pada siswa ketika mereka melakukan perilaku yang diinginkan. Contohnya ya. Nah, ketika siswa itu melakukan sebuah hal pembelajaran yang efektif, kita sebagai konselor atau sebagai guru itu memberikan pujian. Wah, bagus ya. Supaya anak itu tuh menjadi semangat pembelajarannya. Karena sudah dipuji guru, guru semangat gitu belajarnya. Lalu yang kedua itu penguatan negatifnya. Nah, menghilangkan hukuman atau konsekuensi negatif ketika siswa melakukan perilaku yang diinginkan. Nah, contohnya ya, banyak sekali pendidikan yang keras gitu. Itu mungkin tujuannya untuk supaya anak itu tuh disiplin. Tapi untuk anak sekarang tuh tidak bisa dikeraskan atau tidak bisa disamakan dengan yang dulu gitu. Berbeda halnya. Jadi di sini itu kita sebagai konselor itu harus memiliki aturan sendiri. Ya, seperti kita menghilangkan hukuman yang ada pada sekolah itu supaya anak itu tidak terbebani atau tidak terpikir dan tidak terkekang gitu dengan sekolah tersebut, itu pembelajaran tersebut. Nah, nomor 3,
pengertian penguatan. Nah, di sini tugas konselor yang harus dimiliki. Ya penjelasannya seperti menghentikan penghargaan atau pujian ketika siswa tidak melakukan perilaku yang diinginkan. Nah, itu di situ kan kita penghentikan. Penghentian itu berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa kalau siswa itu tidak melakukan perilaku yang diinginkan gitu. Kita harus benar-benar ya. Jadi sini sedikit ya, kita sebagai konselor, sebagai guru yang dekat dengan siswa, kita harus memiliki aturan pembelajaran. Kita harus memiliki pendekatan terhadap anak tersebut. Kita harus selalu memberikan banyak-banyak motivasi kepada anak tersebut. Motivasi selalu memberikan penghargaan, selalu memberi pujian ketika anak tersebut melakukan hal yang telah diperintah oleh gurunya selagi itu baik. Nah, mungkin itu penjelasan yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.